Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi di spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY. Tadi sebelum jeda Pak Ganjar sudah menyampaikan ada sedikit ketidaksetujuan untuk bagaimana sih yang mengajarkan Pancasila itu jangan orang tua lah, atau mungkin bisa diajarkan tapi di media-media lainnya juga ikut mengajarkan serupa seperti itu. Nah, menurut Prof. Haryono seperti apa sebenarnya idealnya? Ya, kalau di dunia pendidikan itu kan sekarang ada istilah hitagogi ya. Itu belajar mandiri, belajar yang berasal dan sesuai dengan passion yang bersangkutan. Nah ini yang berbeda memang dengan generasi kolonial, generasi kami. Sehingga kalau Pak Gubernur tadi bilang begitu kan, kekhawatiran beliau banyak orang tua, orang dewasa yang mengajar, apalagi kalau ini kaitannya dengan ideologi Pancasila, sifatnya doktrin dan indoktrinasi. Nah, memang Pancasila sebagai ideologi itu doktrin, tapi cara sosialisasinya harus inspiratif dan persuasif. Kita bisa ngambil contoh dari mana-mana, yang berkali-kali saya ambilkan contoh. Amerika itu mengajarkan kebanggaan ke Amerika, itu bisa ngambil dari peristiwa yang salah dan kalah. Coba kalau teman-teman melihat film Rambo itu, itu di Vietnam Amerika gak menang, dan secara moral juga salah, tapi dengan manipulasi gambar, orang bangga dengan sebagai warga Amerika yang selalu menunjukkan kemerdekaan. Nah demikian pula film-film Cina, film-film Jepang. Nah di Indonesia, makanya digitalisasi ini nanti di seni-seni harus mampu membangkitkan itu, bukan sekedar menciptakan masa lampau yang ada itu. Sehingga di sini konsep-konsep edukasi yang lebih kreatif dan inspiratif, termasuk memanfaatkan situs Kota Lama Semarang, ini sangat dibutuhkan. Sehingga mereka tidak didikte, tapi bagaimana dia ketika punya inspirasi diajak diskusi. Karena kalau generasi muda sama dengan generasi tua, itu menyalahi kodrat sejarah. Karena di sejarah itu ada change in continuity, perubahan dalam keberlanjutan. Kita memang tidak boleh meninggalkan sejarah, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga nggak boleh terbelenggu oleh sejarah. Karena kita hidup di masa kini dan masa depan, apalagi ini kaitannya kami dari PBB, Pancasila itu bukan ideologi masa lampau, tapi ideologi masa depan miliknya generasi masa depan. Maka yang ditawarkan di sini itu juga harapan. Karena sebagai harapan saya tekankan, saya berharap nanti baik dalam proses pelestarian festival maupun digitalisasi Kota Lama Semarang, selain bisa menumbuhkan kebanggaan sebagai situs Kota Semarang dan Indonesia, tapi juga bisa menciptakan rasa persatuan, sekaligus bisa memberikan inisiasi, kreasi, syukur kalau sampai inovasi dan prestasi, sehingga Indonesia dan Pancasila itu bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Itu tadi dari Pancasila akhirnya merembet ke budaya, akhirnya merembet juga ke transformasi digital. Nah seperti apa Pak Usman menanggapi hal ini? Iya, saya kira transformasi digital itu merupakan salah satu sarana ya bagi generasi muda. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ganjar itu ya. Anak-anak muda ini hanya perlu sentuhan sedikit saja kok sebetulnya. Ya tidak perlu kayak dituntun terlalu rigid begitu. Karena mereka pada dasarnya adalah pembelajar yang mandiri. Ya, sehingga transformasi digital itu bagian sebetulnya dari upaya kita dalam katakanlah mentransmisikan nilai-nilai Pancasila begitu kepada anak muda. Dia jadi cuma sebagai sarana saja lah. Karena anak muda ini kan akrab dengan dunia digital. Nah karena itu ya kita penuhi keakraban mereka dengan dunia digital itu dengan mengisi dunia digital antara lain ya, tidak melulu antara lain dengan tadi nilai-nilai makna roh lah tadi seperti itu yang kita maksudkan dengan bagaimana transformasi digital ini juga bisa menjadi sarana mengedukasi anak-anak muda, tetapi tentu saja bukan mengajarkan. Ya, baik, kita ke Pak Ganjar. Tadi sudah disampaikan Pak Ganjar, Profesor Haryono dan juga Pak Usman Kansong sudah menyampaikan pendapatnya, dan
setuju dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar sendiri punya pesan khusus untuk anak muda yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, bagaimana untuk bisa mengamalkan Pancasila seiring dengan pertumbuhan digitalisasi dan budaya, Pak? Iya, sebenarnya anak muda itu tempatnya kreatif. Kita aja yang tua itu kadang nggak kreatif itu. Udah tua, pikirannya tua. Ya kan, repot. Tua tapi pikirannya muda lah, itu penting. Tapi ada juga loh anak muda pikirannya tua, ya, maka dia jadul, takut ngambil risiko. Tapi sudah anak muda, pikirannya muda, terbiasa dengan dunia digital. Benar, Prof. Haryono tadi, beri saja mereka ruang, ya enggak? Ketemu Bung Usman Kansong, kasih apa fasilitas digital, itu tinggal kita order, tahu nggak? Order aja, buatin gitu, selesai. 2013 saya jadi gubernur, terus kemudian dilantik, saya itu sampaikan sama anak-anak muda, dan waktu itu yang merespon dari Universitas Dian Nuswantoro, ya universitas swasta, disampaikan, Pak Ganjar ini maunya apa sih gitu. Terus kemudian pemilik dan rektornya ketemu dengan saya. Saya pengen masyarakat itu kalau mau komplain ke saya gampang, pakai apa? Tahu nggak kemudian pakai apa? Akhirnya mereka membuat aplikasi Lapor Gub. Dari Lapor Gub itu aplikasi yang kemudian diberikan dan sampai hari ini berguna banget. Dan kita mereformasi diri karena ada aplikasi itu. Kedua kemudian, seluruh orang tua yang ada di Pemprov, itu yang dibilang gagap teknologi, merasa dirinya jadul, punya akun medsos semua, minimal di dinasnya. Dan itu bisa merespon dengan sangat cepat, ya. Dan akhirnya kalau mereka membuat konten-konten pun menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, peran anak-anak muda ini yang kemudian perlu kita kasihkan ruang, maka kami membuat acara dengan anak muda umpama UMKM Virtual Expo, Festival Startup Business di antara mereka. Nah, pada saat mereka kemudian bergerak semuanya, barulah kita bicara bagaimana berketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati, kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengajak kawan-kawan mahasiswa saling menolong di tengah pandemi dan seterusnya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih juga untuk Prof. Haryono dan juga Pak Usman Kansong. Pemirsa, itu dia tadi spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY. Saya Novan Rosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.